Nanti kameramennya lebih jelas nanti ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam berbahagia. Bapak Ibu sekalian, rasanya Taman Siswa Cabang Jakarta itu kalau kita lihat amanat Rakernas kemarin Pak ya. Jadi kita Pak Sonor kemarin kita diamanati supaya kaderisasi itu harus dilakukan ya. Ternyata Pak Karno ini yang walaupun senior kita, tapi beliau gerakannya cepat ya. Oleh karena itu saya menyambut gembira bahwa inisiasi daripada pertemuan awal ini baik sekali Pak Karno. Apalagi kita memikirkan taman siswa yang harus seharusnya sih udah dari dulu Pak ini disiapkan, dan ini mudah-mudahan model Jabar Jaya ini nanti akan diunduh di YouTube ya. Nah, jadi kemarin siang sampai sore kita sudah bicara bagaimana merekonstruksi. Ya. Saya ini bukan warga taman siswa yang tetap, AK pun juga bukan, tapi memikirkan AT dan akan boleh-boleh saja. Ya, alumnus tapi bukan sehari-hari. Mestinya yang banyak waktunya sehari-hari yang di taman siswa, apalagi yang anggota tetap. Itu kan tetap itu namanya ya tetap terus gitu ya. Nah, saya menganggap bahwa ini nggak usah dipikirkan apakah tetap, apakah keluarga, apakah alumni, nggak ada masalah. Yang jelas saya punya pemikiran seperti ini Bapak Ibu sekalian. Menurunnya taman siswa ini kalau kita lihat dari konsep manajemen, ini ada landasan yang kita langgar semua, karena ini sebenarnya konsep manajemen modern ya. Jadi kalau organisasi mau hidup dan berkembang, orang-orangnya harus disiplin. Makanya dari Pak Thomas saya bilang, Pak, kita kader bangsa kalau mulai jam 10 jangan 10 aja. Itu karena kader kita Pak. Jadi makanya Taruna Nusantara maju Pak ya. Tentara itu maju karena disiplin orangnya Pak. Nah, disiplin ini Pak, ini bangunan yang harus kita hidupkan kembali ya. Jadi dulu pada waktu saya ada di kampus UI, waktu saya menjabat, untuk instrumen disiplin saya usul untuk mengadakan polisi kampus Pak. Nah, saya nggak tahu apakah taman siswa cabang Jakarta itu ya, jangan namanya polisi Pak ya. Polisi sekolah itu kan agak galak ya. Jadi tiap hari itu nongkrong Pak pasti. Polisinya dikontrol oleh ketua cabang. Bukus kan juga disiplin. Sama waktu kan di bukus itu kan on time. Jadi bukus nggak usah nongkrong, cuman ngawasin yang nongkrong. Nah, ini dulu saya terapkan di UI Pak. Jadi orang-orang yang suka terlambat itu dibina dulu Bu ya, termasuk guru-gurunya. Dan jangan sampai guru-gurunya terlambat, muridnya nunggu, tata usahanya terlambat, ngambil murid terlambat, akhirnya roda organisasi kurang baik. Ini sudah ada di sini. Disiplin people. Makanya negara yang maju kuncinya dua, pasti umur 17 tahun masuk servis militer. Singapura 1 tahun, Korea Selatan 2 tahun, Eropa 1 tahun, Korea Utara 5 tahun. Jadi yang disiplin itu pasti maju Pak ya. Jadi ini nanti instrumennya Pak Arsono di Jabar Jaya, kalau Bapak mau bikin gerakan maju ya disiplinnya dulu Pak. Jadi nggak boleh kemar-kemar datang, apalagi berhubungan dengan siswa. Kalau dia terlambat, ada caranya Pak. Kasih kerjaan dulu kalau murid. Tapi kita harus lapor dulu sama murid, saya terlambat. Ya. Ini nanti kita bangun. Terus kemudian disiplin thought. Disiplin thought itu inovasi Pak. Ya, inovasi-inovasi apa yang supaya organisasi bisa mengembangkan diri. Misalnya kalau saya lihat di sini, sore hari kan banyak kelas-kelas kosong ya Bagus ya. Bisa nggak bikin kursus-kursusan
kursus bunga-bungaan, kursus matematika, kursus bimbel dan sebagainya. Ini pemikiran-pemikiran baru ini harus diarahi di sini. Ini jadi kita nggak boleh berhenti berpikir. Jadi di sini mendisiplinkan orangnya, ini mendisiplinkan otaknya, ya. Jangan tiap hari gitu sama masalah keuangan terus pembaharuan yang baru-baru nggak diikuti. Ya. BPJS, ASN itu nggak diikuti semua. Jadi makanya kayak kata dalam tempurung di sini, ini harus diperbarui otaknya. Kemudian yang ketiga, disiplin dalam bertindak. Ya, jadi jangan sampai kayak pemerintah DKI nggak ada programnya, tiba-tiba muncul kegiatan. Jadi nggak boleh. Ya, jangan sampai kayak Kementerian Kumham, Denny Indrayana kemarin kena gara-gara tidak disiplin ini. Oh, nggak ada anggarannya, nggak ada programnya, kok tiba-tiba dia masukkan paket-paket untuk. Nah, ini nggak boleh juga. Jadi antara visi misi, program, pelaksanaan, evaluasi plus disiplin, waktunya. Makanya kalau di dalam kementerian sekarang Pak, karyawan itu ada tukin. Tukin itu adalah tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja itu sama dengan absensi, Pak. Nah, saya nggak tahu Pak Nano nanti boleh nggak taman siswa dikasihkan tukin yang berhubungan dengan reward dan punishment-nya, Pak. Kalau dia sedang terlambat ya nggak apa-apa, tapi nanti tunjangan kinerjanya dicabut. Nah, ini boleh nggak kita taman siswa dibegitukan? Karena pemerintah sekarang gitu semua, Pak. Tukin itu ukurannya ketepatan waktu. Makanya sekarang ada sidik jari. Tapi kalau saya nggak menganjurkan taman siswa pakai sidik jari, Pak. Berarti tidak percaya sama anak buah. Tapi kalau kebangetan ya apa boleh buat. Nah, sekarang saya mau tanya di Jabar Jaya ini banyak yang kebangetan atau masih banyak yang sadar? Kalau kebangetan lakukan sidik jari. Itu nanti tiba-tiba akhir bulan tunjangannya berkurang banyak, rasain. Karena dia nggak disiplin. Nah, ini adalah yang harus dilakukan. Fondasi ini, yang Pak Nano selalu bilang SBI, sebetulnya SBI itu benar Pak untuk melandasi ini semua. Taman siswa punya Pancadharma. Ya, saya masih ingat Pak isinya apa. Itu isinya kalau saya bahasa Inggris kan, bahasa modern management kan, itu multikultural principles Pak. Jadi siswa kita mau agamanya Kristen, Katolik, Buddha, Islam, tidak ada masalah. Justru kebinekaan ini yang menjadikan kekuatan kita. Ya, saya bangga sekali dulu teman-teman saya banyak Cina Pak. Dan Taman Siswa Jakarta pernah Cinanya banyak sekali. Saya nggak tahu sekarang ya. Ya, jadi saya bangga sekali kalau ada Arabnya, ada Cinanya, ada Indianya. Saya tahun 69 saya 70 saya di sini itu isinya aneh-aneh di semua. Nah, di situ kelebihan kita bahwa multikultural itu bagus kalau dikelola. Ya. Di Singapura saja itu ada namanya Kampung Jawa. Dulu tim pembaruan ya Pak ya. Kita ke Kampung Jawa, nah itu nggak boleh hanya orang Jawa saja kok sekarang. Harus apartemennya diisi, harus ada Jawanya, yang dulu harus ada Indianya, ada Cinanya, pakai kuota. Ya kita sekarang di Pluit itu Cinaisasi semua, itu nggak boleh. Nah sebenarnya Ki Hajar itu punya ini, cuman Pancadharmanya tidak dihidupkan lagi. Gitu. Nah ini yang saya ingin sampaikan pada Bapak Ibu sekalian bahwa nilai-nilai KHD ini maksimal. Nilai-nilai KHD ini kalau dimunculkan di masyarakat Pak, ya, kita ini akan jadi role model atau apa ya, acuan. Nah jadi Pak Nano, Bapak, nah sebenarnya SBI itu kalau bahasa saya di manajemen Pak,
itu kontennya tetap, konteksnya berubah-ubah Pak, itu yang harus disesuaikan, tapi ininya harus tetap. Jadi S-nya tetap terus. Karena ya nanti Bapak kan pasti cari banyak. Ya. Yang boleh berubah itu di sini. Jadi yang diproses boleh diperpanjang, boleh diperpendek. Ya. Konteksnya apa? Kalau konteksnya sekarang mengenai Isra Mi'raj, konteksnya mengenai halal bihalal, konteksnya mengenai nyepi, ya. Jangan kayak kemarin di kampung saya pas hari libur nyepi ada pengajian keras-kerasnya gitu. Itu kan kasihan yang agamanya Hindu. Nah ini sebenarnya diajar sudah ada semua Pak. Nah ini yang saya ingin sampaikan Bapak sekalian seperti itu. Nah kemarin saya mencoba mereka-reka. Nah tempatnya kader bangsa, kader nusa sih Pak namanya. Ya itu di pilar ini kita bentuk ya. Nah kemudian penjabarannya pekerti luhur itu seperti apa Pak Nano? Ini yang isi-isinya dibuat ya. Ini pemikiran awal saya pemancing bahwa kalau kegiatan ini saya janji sama Pak Prono tadi, saya bersedia setiap bulan sekali mewakafkan waktu saya ke sini Pak. Ahok kan bilangnya mewakafkan nyawanya kan. Kalau saya baru berani mewakafkan waktu saya. Ya, kayak kemarin saya seharian saya bisa di taman siswa seharian Pak. Ya, ini nanti dijabarkan Pak nanti ya. Tapi basisnya masih ini. Terus inovasi kelembagaan. Ya. Saya sudah bilang Pak Arsono, Pak, kita merger aja. Bagaimana kalau kita bikin percontohan Taruna Nusantara ala Jabar Jaya. Cuman sampai sekarang belum jauh-jauh ya. Yang malu Pak Arsono sama saya pasti. Padahal saya sudah kasih jalan. Saya akan carikan dananya, ya. Tapi kan nggak digarap-garap, karena nggak disiplin. Kalau nggak dijawab, mestinya SMS Pak. Ya, ini caranya disiplin itu gitu Pak, ngabari. Ya. Terus kemudian yang pemikiran baru, pendidikan berkualitas itu kayak apa sih? Kan ada otak, ada watak. Kalau otak karena sumber yang masuk ke kita ini kan dibandingkan SMA 8 yang kalah Pak ya. Wataknya yang kita, jadi kita bersaing mengkombinasi pembentukan watak sama otak. Nah kalau berani itu kita bagus sekali. Jadi sekarang ini kan kalau SD kemarin kan bukan orang yang pintar, tapi siswa yang baik, tidak nyolong, umur belum 16, tidak naik motor, itu kan siswa yang baik. Tapi kalau siswa pintar tapi nyolong itu nggak bagus. Bu SD bilang lebih baik mendidik orang baik daripada orang pintar. Kalau orang pintar tapi wataknya nggak bagus, itu nanti nyolong. Nah, ini nanti harus dideskripsikan lagi. Kemudian yang berkaitan dengan ini adalah masalah leadership. Ya, saya nanti ada film-film pendek yang saya putarkan, ya. Terus kemudian memilih orang yang berkemampuan, able people, Pak. Jadi orang itu sebelum memimpin harus mawas diri. Aku ngerti nggak di situ? Saya nggak ngerti, bilang nggak ngerti Pak. Jujur saja. Kita ganti rukir.